Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan kami ucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka akikah silaturahmi Yayasan Wahdini bersama pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta para orang tua wali insan didik Wahdini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Selamat datang, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Camat Kecamatan Prabomuli Timur Bapak Jani Panhar ST. Yang kami hormati Lurah Kelurahan Sukajadi Bapak Denny Trianza SH MSI. Yang kami hormati Ketua MUI Kota Prabomuli Bapak Haji Ali Aman SAG MM. Yang kami hormati Ketua IKADI Ustadz Mufid SPDI MPDI. Yang kami hormati Ketua RW 04 Kelurahan Sukajadi. Yang kami hormati Ketua RT 03 serta yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan tilawah dan sari tilawah, 3. Sambutan-sambutan, 4. Tausiah, 5. Doa, 6. Ramatama. Baiklah, untuk memulai acara pada sore hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya pembacaan tilawah oleh Rahmat Rizkullah dan sari tilawah oleh Afini Sukandi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nahlu zatul akmam, wal habbu zul asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-biji yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ciptakan? Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi yang membaca maupun mendengarkan senantiasa Allah limpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke sambutan berikutnya, izinkan saya selaku pembawa acara menginformasikan bahwasanya acara ini disponsori oleh PT Wahdini Multikarya dengan produk-produk snack yang sehat, halalan thayyiban. Dan juga Bapak Ibu sekalian, produk snack ini dapat dibeli di outlet Pujaan Sati atau bisa kita sebut dengan Pusat Jajanan Sehat Halalan Thayyiban yang berada di Jalan Angkatan 45 di samping Rumah Makan Solok Indah, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Prabu Muli Timur. Dengan produk unggulan Mikir, mie kikil rempah, dan tek batagor, tekwan bakso tahu goreng, Wahdini Multikarya pun memiliki aplikasi tokoh online dan delivery order untuk multi belanja dan multi barang yang dinamakan Wahdini All Shop. Dan ada juga anak hebat atau AHE, belajar membaca tanpa mengajar. Di AHE belajar seasik bermain. Oke, selanjutnya kata sambutan dari Camat Kecamatan Prabu Muli Timur, Bapak Joni Ponha. Kepadanya disilakan.
Izin Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Juju Wahyudin selaku Ketua Yayasan Wahdini, yang saya hormati Ketua MUI Kota Prabumuli, yang saya hormati Ketua IKADI, hadir juga ini Bapak Ketua RW ya di Kelurahan Gunung Ibu yang sempat hadir juga dari sini. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang mohon maaf tidak bisa satu persatu. Alhamdulillah, syukur malah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena limpahan rahmatnya karunialah sehingga kita pada sore hari ini diberi nikmat sehat sempat sehingga bisa menghadiri acara syukuran akikah putri keempat dari Bapak Juju Wahyudin Sukandi yang bernama Alifiyah Aufa Mutainah Sukandi. Yang keempat Pak Sukandi ya. Mudah-mudahan nanti yang kelima. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya suatu kebanggaan bagi kita hadir di sini, diundang beliau untuk dapat syukuran anak beliau, putri beliau yang keempat, yang insya Allah nanti akan kita ikuti rangkaian acaranya. Kami tak panjang, selain mendoakan kepada putri beliau yang keempat ini dan sekeluarga besar, semoga menjadi anak yang soleh, yang solehah, menjadi kebanggaan dari keluarga Bapak Sukandi, sekeluarga besar, menjadi kebanggaan untuk agama, bangsa, dan negaranya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin saja dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kata sambutan sekaligus tausiah dari Sohibul Bait Juju Sukandi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan penghidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan insya Allah sampai pula kepada kita yang saat ini hadir di Yayasan Wahdini dalam rangka akikah atas anak keempat kami yang bernama Alifiyah Aufa Mutmainah Sukandi. Panjang. Ini saingan dengan Baba Ranjang. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berada di jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu sekalian,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Yang saya hormati juga Bapak Ketua MUI Kota Prabu Mulih. Yang saya hormati Ketua IKADI Kota Prabu Mulih. Yang saya hormati Ketua RW 04 atau yang mewakili Ketua RT 03, dan alhamdulillah ada Ketua RW 03 dari Kelurahan Gunung Ibul Barat, GIB. Alhamdulillah bisa hadir pada hari ini karena beliau ini tetangga di tempat usaha kami. Nah, jadi kami berada di wilayah beliau. Jadi kemarin kami mohon izin dan dukungan beliau di sana. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah telah mengamanahkan kepada kami karunia anak ya 4 putri ya, anak boleh 4 tapi istri tetap 1, the one and only. Baik Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat memiliki keturunan adalah luar biasa, karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya ini adalah amanah yang harus kita emban, yang harus kita jaga, yang harus kita sekuat tenaga untuk bisa mendidik anak ini agar menjadi anak yang soleh ataupun solehah, bermanfaat bagi agama ini, bermanfaat untuk kedua orang tua, bangsa dan negaranya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami pada kesempatan pada hari ini menyelenggarakan akikah di hari yang ke-21, karena insya Allah sunnahnya itu adalah jika sempat di hari ke-7 atau hari ke-14 atau di hari ke-21, dan alhamdulillah kami bisa menyempatkan untuk berakikah di hari ke-21. Jadi anak kami ini baru 21 hari. Ya, kalau waktu itu mengeramkan telur ayam bareng natas ayam. Bapak Ibu sekalian, acara kita sangat sederhana, santai saja Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil semangat kita pada hari ini. Kalau saya mengucapkan akikah dan silaturahim, jawabnya adalah menunaikan syariah. Ya, jawabnya adalah menunaikan syariah. Sebentar agak batuk. Panitia nggak ada yang ngasih minum ini. Sungguh terlalu. Menunaikan syariah, menghadirkan hikmah. Sekali lagi, menunaikan syariah, menghadirkan hikmah. Ya. Akikah dan silaturahim. Belum kompak ya. Menunaikan syariah, menghadirkan hikmah. Menghadirkan hikmah ya. Menunaikan syariah, menghadirkan hikmah. Akikah dan silaturahim. Alhamdulillah, jangan kalah oleh ketua MUI kita. Anak 7 Pak ya? Anak 7. Baru ya? Masih baru. Baik, laki-laki semua, dan alhamdulillah saya perempuan semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin mari kita kemas acara pada hari ini ketika kita bahagia dengan lahirnya anak, lahirnya saudara, tetangga, dan seterusnya. Maka kita pun harus mengingat bahwa kita akan dihadirkan juga pada kematian. Saya bukan mengajak kita seram-seraman, tapi ini perlu ya. Mungkin akikah acara ini agak berbeda. Boleh kita bergembira
atas kelahiran putra-putri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan seterusnya. Namun jangan kita lupa untuk mengingat kematian. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan tausiah hikmah lahir dan kematian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Bapak Ibu dapat memandang adalah kenikmatan yang luar biasa membaca Al-Qur'an dengan ukuran yang kecil, kenikmatan yang luar biasa. Di depan saya ini adalah Al-Qur'an Braille, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Ini satu juz segini nih. Satu juz 20 ampek. Satu juznya sebegini. Kalau 30 juz berarti 30 kali begini. Ditimbang ya tidak kurang dari 25 kilo Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau ngaji tilawah sama-sama tidak ditentukan juz berapa, maka harus membawanya minimal pakai beca. Dan ini adalah hal yang harus disyukuri oleh bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang Allah amanahkan kesempurnaan fisik, yaitu penglihatan. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya ingin mengambil hikmah. Ya, setelah kita bersyukur atas kelahiran, maka kita pun harus pandai mengingat kematian. Karena kematian adalah indikasi orang yang cerdas, kata Rasulullah. Mengingat kematian adalah indikasi atau indikator dari secerdas-cerdasnya orang adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkannya. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita membayangkan ketika kita tidur, bukankah itu adalah mati kita sementara? Apakah kita bisa jamin ketika kita tidur, membaca doa, ketika mau tidur lalu besok bisa bangun? Itu tidak bisa kita pastikan dan tidak bisa kita jamin. Makanya Bapak Ibu sekalian, doa tidur mengapa doa tidur itu yang dibacakan adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi ada versi, memang dua versi. Saya tidak akan mengklaim mana yang salah, mana yang benar. Ya. Jadi ada yang Bismika Allahumma amutu wa ahya, ada Bismika ahyana wa amut. Ya. Jadi di situ dinyatakan dalam doa tersebut, dengan namamu ya Allah, ya, aku mati dan aku hidup. Kenapa tidak dengan namamu ya Allah aku tidur dan aku bangun? Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa. Terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat ke-42. Sengaja saya sambil mempraktekkan bagaimana sih sulitnya membaca Al-Quran dalam bentuk huruf Braille. Kayak begini Pak, Bu. Saya baca dengan huruf Braille. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusi hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra illa ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-42. Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Kita garis bawahi, yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan
kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, maka paling tidak kita bisa menyimpulkan dari artinya, sesungguhnya ada orang-orang yang ketika tidur, Allah pun tidak membangunkannya kembali selama-lamanya. Dan ada yang dilepaskan kembali oleh Allah. Karena sejatinya kita ini digenggam nyawa kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menyepelekan waktu tidur kita. Berdoalah sebelum tidur, karena boleh jadi tidur malam itu adalah malam yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa bangun lagi, maka itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Karena mungkin boleh jadi ada orang-orang lain, ada hamba-hamba lain yang Allah tidak kembalikan nyawanya, sementara dia belum pernah sempat bertobat, na'udzubillah. Maka saudara-saudaraku, seperti dalam surat Ar-Rahman tadi, begitu banyak Allah menyindir kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat kami mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Artinya banyak hamba yang memang kufur sehingga dipertanyakan oleh Allah, tidak mensyukuri ketika bisa bangun lagi. Bahkan bangun tidur kita bisanya mengeluh, capek, pegal-pegal, gara-gara ini, gara-gara itu. Kita tidak mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana amutu wa ahya. Ahyana dengan nama Allah, ya, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Jadi kalau bangun tidurnya tadi adalah amutu wa ahya, dan ini korelasinya nyambung, ya. Jadi dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati kami, dan kepadanya lah kami kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama senantiasa pandai mengingat kematian, karena Allah hanya berikan dua jalan kematian itu. Ada yang Allah panggil, ayatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin min rabbikum wa ridwanin. Itu bagi orang-orang yang seperti Ustadz Mufid, Pak Camat, yang beliau memang bukan Ustadz Pak Camat tapi mengabdi kepada masyarakat. Ada Pak Aliaman, beliau ketua MUI. Itu panggilannya, ayatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin min rabbikum wa ridwanin. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Allah. Ya, disuruh dengan nama yang baik. Bahkan dihibur dulu, saudara-saudaraku sekalian. Malaikat memanggil kita sebelum mencabut nyawa kalau kita adalah orang yang baik. Ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah takut dan janganlah sedih. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa berbuat keji, ya, yang menzalimi orang lain, maka panggilannya adalah ayatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab. Wahai jiwa yang keji, jiwa yang fajir, kata Allah, keluarlah engkau menuju, ya, kemurkaan dan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah.
semoga Allah tidak menggolongkan kita kepada panggilan yang sangat buruk tersebut. Kalau tadi setelah dipanggil orang yang baik, orang alim, orang berilmu, orang yang gemar berbuat baik, ya orang yang berbuat baik belum tentu ustadz. Ya, yang tidak ustadz juga jangan pesimis. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Maka Allah cabut nyawa dengan pelan-pelan, dibungkus dengan kain kafan dari surga yang berwarna putih bersih, dan diantar ke langit, dan para penghuni langit berebut untuk melewati mereka, saling berebut, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Tapi bagi orang yang tadi fajir, yang dipanggilnya saja sudah dibentak-bentak, maka dia akan dikeluarkan ruhnya secara paksa, dipukul-pukul, lalu ruh ketakutan dan keluar, dibungkus al-musuh. Al-musuh itu adalah kain kafan dari neraka yang berwarna hitam dan baunya busuk. Kalau tadi kain kafannya wangi, belum pernah ada wangian di dunia sebelumnya. Dan ini sebaliknya, warnanya hitam, panas dan bau busuk. Ketika diangkat ke langit, semua penghuni langit menolak untuk melewati mereka. Na'udzubillah. Untuk itu, mari dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita sama-sama berusaha untuk senantiasa mengingat kematian kita, karena itu adalah indikasi orang yang cerdas, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Boleh kita sekali lagi bergembira dengan lahirnya anak-anak kita, putri-putri kita, putra-putra kita, saudara kita. Dan mari kita jaga dengan sebaik mungkin. Jangan sampai mereka mati dalam keadaan bukan muslim. Na'udzubillah. Demikian, saya mohon maaf para ustadz, tokoh masyarakat yang saya memberikan tausiah. Sebetulnya bukan karena bisa, akan tetapi hanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mudah-mudahan tidak, apa kata orang Sunda itu, tidak ngalunjak. Ya, tidak apa istilahnya kalau bahasa Palembang? Ya, itulah. Ya, kalau kata orang Palembang, kata orang Sunda itu seperti kalau saya berceramah seperti ini di hadapan Pak Aliaman, Ustadz Mufid, itu seperti mengajarkan bebek berenang. Tapi insya Allah beliau juga ingin belajar gaya berenang yang baru mungkin, insya Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir tidak meninggalkan tempat ini sebelum mencicipi hidangan kami. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim terselenggaranya kegiatan akikah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan terbaik kepada seluruh pihak yang sudah mensukseskan acara ini, dari mulai yang masak, yang mengkondisikan parkir, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, setelah saya nanti berkenan kiranya Bapak Haji Aliaman untuk memimpin doa yang insya Allah ini adalah waktu ijabah doa antara asar dan maghrib. Demikian dari saya. Yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Haji Ali Aman, SAG MM. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya memimpin doa, terlebih dulu saya mengucapkan selamat terlebih dulu Ustadz Juju yang telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak perempuan. Kalau tadi anak perempuan semua katanya 4, kalau saya anak laki-laki semua. Tidak perlu kusebutkan berapa banyaknya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tadi kita memperhatikan sedikit barangkali sekilas dari penyampaian Ustadz Juju, subhanallah, maha suci Allah daripada segala-galanya. Sebab kita yang hadir di sini, saya lihat orang yang sempurna semuanya. Saya yakin. Tapi beliau dengan kekurangan yang ada pada beliau, subhanallah, beliau bisa hafal, bisa membaca tanpa melihat, tapi hanya sekedar meraba kata kita dengan Quran yang ada ini tadi. Nah ini, jadi ini saya katakan ini merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kelebihannya kepada Juju. Kenapa kalau kita yang sudah sempurna seperti ini tidak bisa seperti Juju yang bisa membaca Al-Quran dengan begitu baik. Kemudian juga sedikit saya tambahkan, bukan ceramah, tapi nama yang diberikan oleh Ustadz Juju ini tadi kami bincang tadi. Ala kepanjangnya aja ke. Alifia, Aufa, Mutmainah, Sukandi. Nah, itu ada 5 suku, 4 suku apa ya? Ya, 4 suku kata. Ya sebetulnya nama itu ya boleh-boleh saja, nah panjang yang pendek, yang penting arti dan makna dan tujuannya baik. Saya yakin Ustadz Juju tahu ini artinya. Bagus maksud dan keinginannya, harapannya ini anak. Semoga anak ini kalau saya artikan, yang saya tahu bahasanya Alifia itu ramah tamah. Ya Mbak Juju, Mbak Juju Ustadz Juju ya. Alifia itu rahmat tamah. Insya Allah tujuan keinginan daripada Ustadz Juju ini adalah anak ini menjadi anak yang ramah, santun, sopan. Itu maksudnya barangkali. Nah, kemudian Aufa itu adalah setia. Insya Allah setia kepada kedua orang tuanya, setia kepada kepada agamanya. Ya artinya tidak akan belok-belok ya, setia gitu. Nah, lalu Mutmainah tadi sudah disebut oleh Ustadz Juju, tenang. Jadi anak ini anak yang ramah, anak yang setia, dan anak yang tenang, tidak mudah tergoyahkan, anak yang istiqomah. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Nah ini sedikit sekilas saya artikan dari nama yang diberikan nama oleh Ustadz Juju tadi, Alifia, Aufa, Mutmainah, Sukandi. Sukandi apa? Sukandi. Ya, Sukandi, bukan Sakandi. Kalau Sakandi bakso Belido itu. Gantinya jangan ganti J, Pak. Iya, Sukadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa sesuai dengan harapan dan keinginan Ustadz Juju dan keluarga. Semoga anak ini niatnya menjadi anak yang sehat secara hiyah dan batiniah, dan juga berguna bagi nusa dan bangsa, taat kepada agamanya, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah yang perlu kita aminkan, barangkali isi inti daripada doa kita, dan semoga juga kita semua yang hadir ini mendapat perlindungan dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian sekali lagi kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah, terkhusus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahannya atas nama anak kita dari saudara Juju Sukandi yang diberi nama Alifia Aufa Mutmainah Sukandi. Semoga sekali lagi apa yang diharapkan diinginkan oleh kedua orang tuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
Na'udzubillah. Rabbi firli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي من الحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم فسيح جنتك ومحل رضوى ودار كرمتك اللهم اجبر انكسارنا وقبل تجارنا واختم الصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحرمنا الله مغفرة له ولا تأخذنا على غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أنت نور قلوبنا وأنت تصلح صدورنا وأنت يسر أمورنا وأنت تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك تلطفنا في قبورك وأن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم ببركة نصرة الفاتحة وآية القرآن الكريم نسألك اللهم على أولادنا ألف يا أوفى مطمئنة سكني اللهم اجعل عينها نور واجعل في أنفها نور واجعل في أذنها نور واجعل في قلبها نور واجعل في يدهما نور واجعل في رجلهما نور واجعل في كل جسدها نور واجعل في تحتها نور واجعل في تحتها نور واجعل فوقها نور واجعل في عنبها نور واجعل في ورائها نور اللهم اجعل هذا أولادنا أولادا صالحا ya Allah jadikanlah anak yang telah diberi nama Alifia Aufa Mutmainnah Sukandi anak yang sehat anak yang sempurna anak yang sehat lahiriah dan batiniah juga panjangkan umurnya sehingga dia dapat berbakti kepada kedua orang tuanya taat kepada agamanya dan juga menjadikan harapan nusa dan bangsa sebagai warga negara Indonesia yang baik yang menjadikan anak yang berguna baginya. Allahumma ya Allah jadikan pula kedua orang tuanya dan juga yayasan yang ada di Yayasan Wahdini ini akan menjadikan yayasan yang cemerlang, yayasan yang selalu dapat memberikan kebaikan-kebaikan terutama kepada anak didiknya, menjadikan anak yang soleh dan soleha berguna bagi nusa dan bangsa dan bermanfaat kepada kedua orang tuanya. Dan juga ya Allah semoga yayasan ini akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat
dukungan dari pemerintah dan seluruh umat Islam khususnya, dan tentunya dapat memberikan sumbangsinya kepada Yayasan Wahdini ini ya Allah, sehingga nantinya akan berkembang baik, akan maju sebagaimana yang diharapkan oleh yayasan ini sendiri ya Allah. Allahumma ya Allah, juga bukakanlah kepada kami hati-hati kami yang tertutup, semoga Engkau bukakan, Engkau beri hidayah, agar kami akan selalu dapat melaksanakan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang bermanfaat untuk di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Akhirnya ya Allah, segala pinta kami tentunya pinta yang baik. Engkau dapat mengerti dan memahami apa-apa yang kami inginkan semuanya di dalam hati kami masing-masing. Semoga Engkau mengijabah doa kami semuanya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, yang ada di depan kita adalah snack sehati, snack sehat halalan thayyiban. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung membelinya di sini juga bisa, dan juga dengan harga Rp5.000. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir pada hari ini untuk mengambil apa? Ya, baik, silahkan dimulai dari ulama kita Pak Haji Aliaman untuk mencicipi hidangan. Ya, sebelum nanti kita tutup dulu tentunya. Informasi bahwa kami juga didukung oleh dari pelaminan, Istana Pelaminan di di Kelurahan Mangga Besar. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Tuti yang sudah memfasilitasi. Jadi Bapak Ibu kalau butuh pelaminan, barangkali Pak Haji Ali masih butuh pelaminan, boleh hubungi Bu Tuti dan yang lainnya, silakan. Lalu kami menyediakan produksi snack sehati sehat halalan thayyiban. Ada berbentuk stik kerupuk. Ya. Kami berbasis non MSG atau non micin. Insyaallah sehat. Yang selanjutnya, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini, acara kita pada hari ini nanti akan ditayang ulangkan di channel YouTube Yayasan Wahdini Official, dan mohon subscribe, like, and share. Dan sekarang sedang live di Facebook Wahdini Multikarya. Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website kami di wahdini-multikarya atau wahdini_multikarya.org.id. Itu adalah nanti akan kita kembangkan menjadi sebuah layanan delivery order, termasuk layanan belanja bagi instansi kah, bagi ibu-ibu, individu, dan lain-lain, apapun, termasuk bisa belanja ke pasar, nanti bisa melalui aplikasi namanya Wahdini All Shop. Nanti ada aplikasinya, dan kalau alamat webnya yang tadi, Wahdini dash itu tanda min atau tanda pisah, multikarya.or.id. Kalau sudah .or.id, itu untuk membuat website harus memiliki izin. Ada izin, ada legalitas. Jadi tidak seperti .com semua orang bisa membuatnya. Itu informasi yang tadi saya lupa sampaikan. Sekali lagi, masih sedikit sampel, silahkan. Limited edition, hanya 5.000, dapat snack yang sehat, dapat camilan. Dan nanti menu makan kita pun ada kerupuknya, dan itu produksi sendiri, insya Allah. Gurih, bikin nagih tanpa perut perih, karena tidak menggunakan micin. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC yang sudah membantu jalannya acara pada hari ini, dan beliau ini adalah
mahasiswa KKN. Ya, KKN. Kalau saya dulu pengen ngasih nama kerupuk KKN, kriuk-kriuk nikmat. Alhamdulillah hadir juga mahasiswa KKN di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabu Timur, dan beliau berpartisipasi, mereka berpartisipasi di acara ini. Terima kasih. Semoga kegiatan KKN-nya lancar dan khususnya umumnya untuk kegiatan akademiknya lancar, mendapatkan nilai terbaik. Semuanya A, tapi jangan pernah A-nya ambil lagi mata kuliah. Lulus semua. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih Pak. Kita doakan sama-sama Bapak-Bapak Ibu-Ibu, semoga snack sehati ini bisa go internasional. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lampaui. Tiba saatnya rangkaian acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Arsalan Abidinata selaku pembawa acara dan seluruh panitia pelaksana meminta maaf apabila ada ucapan atau tingkah laku yang kurang berkenan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Pergi memancing umpannya terasi, dapat ikan banyak sekali. Salam undur dari kami, semoga bisa berjumpa kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara selanjutnya mungkin makan-makan ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Silahkan tuan rumah untuk memandu hidangan yang telah disediakan. Acara makan-makan sorot. Ibu-ibu silakan untuk mengambil posisinya di hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Silakan ibu-ibu, mungkin mahasiswa rekan bisa membantu mengarahkan ibu-ibunya dan bapak-bapak. Silakan bapak ibu sekalian. Kak. Kendaraan mungkin Pak Dian.